Halo Pak, udah kedengaran nih suara saya Pak? Iya, udah kedengaran, Pak Marcel. Oke, oke. Mhm. Ada lagunya Pak, suaranya nggak kedengaran? Kecil sekali. Kecil ya? Mhm. Masih dengaran Pak? Udah, Mhm. mute dulu aja Pak. Nggak usah, Mas. Nggak apa-apa. Siap-siap. Belum ada yang join. Itu ketika. Mm-mm. Ketika Ketiga. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan jam 1. Mari kita mulai ya Pak Arif untuk acara hari ini. Selamat siang dan selamat datang serta selamat bergabung di Saigro Consulting. Eh, Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang join live IG pada siang hari ini. Dan hari ini merupakan hari yang spesial gitu ya buat Saigro Consulting ini karena ini merupakan acara pertama kali. Jadi acara perdananya kami gitu ya. Dan tentunya ini merupakan satu acara ya. Dan masih banyak acara-acara lainnya ke depan yang pastinya nggak kalah menarik dari hari ini. Dan tentunya tidak sekedar online, tapi juga kami menyediakan secara offline. Nah, untuk yang mau tahu dan penasaran serta kepo nih dengan acara eh,
depan gitu ya. Stay tune aja di sosial media kita. Nah, sementara ini kita ada dua sosial media, ada di LinkedIn dan juga ada di Instagram gitu ya. Dan ke depan mungkin kita juga punya banyak sosial media yang sebenarnya kami juga rancangkan ini sementara, yaitu adalah Facebook, ada TikTok, ada mungkin di X nanti, tapi itu masih dalam proses pengerjaan ya karena kami memang masih baru di sini gitu ya. Dan tentunya kami sangat menantikan masukan, saran, serta kritik dari Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin ingin memberikan secara spesial pada kami gitu. Mungkin nanti ke depan nih, nggak tolong nih ada acara seperti ini gitu ya. Nggak apa-apa, disampaikan aja bisa lewat DM Instagram kami dan kami juga selalu akan memantau gitu ya perkembangan dari eh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya kebutuhannya. Nah, untuk hari ini eh, merupakan hari yang luar biasa sekali karena kita bersama dengan Bapak Arif gitu ya. Pak Arif ini merupakan Pak Arif ini seorang yang luar biasa. Arif ini mempunyai banyak sekali pengalaman gitu ya. Dan juga tidak sedikit gitu ya pengalaman yang di dunia pendidikan, di dunia perusahaan tuh banyak sekali gitu ya, bahkan training gitu ya Pak Arif ini banyak sekali menjalani itu. Nah, eh, topik menarik yang ada di hari ini yaitu tentang harmoni produktif, panduan praktis mencapai keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi. Wah, menarik ya. Apalagi kalau kita mungkin yang eh, lagi bekerja, kemudian mungkin juga dari teman-teman ini ada yang juga sedang berkuliah gitu ya, berkuliah, bekerja, kehidupan pribadi, waduh pusing banget kan gimana itu ya. Nah, simak sampai habis IG Live-nya hari ini dan saya persilahkan kepada Pak Arif D. Cahyono, SPD MSI MPD MJE untuk bisa membawakan materinya. Saya persilahkan Pak Arif, silakan. Terima kasih Pak Marcel atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arif ya. Bisa dipanggil Arif atau David gitu ya, boleh ya. Dan saya merupakan tim dari Saigro Consulting. Ya, ini memang kita bentuk dari teman-teman lulusan Magister Sains Ubaya gitu ya. Dan kali ini topik menarik karena memang akan saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu mempunyai ide ataupun mempunyai pertanyaan ataupun pengalaman terkait dengan topik pada siang hari yang kita bawakan nantinya ya. Boleh Bapak Ibu bisa sharing, kita bisa berkoordinasi langsung nantinya dan kita bahas. Dan topiknya pada siang hari ini adalah cukup menarik yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Dan selalu kita bingung gitu ya antara pekerjaan, keluarga, ataupun saat ini ada di antara Bapak Ibu semuanya yang sedang menggapai pendidikan atau S2 gitu ya, antara kuliah dan juga keluarga gitu ya, ataupun bekerja juga gitu ya, punya tiga profesi sekaligus. Nah ini juga cukup bingung Bapak Ibu ya. Nah kalau kita mengartikan harmoni produktif itu seperti apa? Nah harmoni produktif itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan suasana yang bahagia dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, hobi Bapak Ibu juga tidak apa namanya tidak berubah gitu ya. Yang notabene dulu saya Bapak Ibu, saya itu adalah hobi banget dengan nonton bioskop gitu ya. Nah, karena pekerjaan saya yang cukup padat gitu ya, sehingga nonton bioskop itu adalah sesuatu yang membuat saya tidur di dalam gedung bioskop itu. Nah, kali ini saya akan men-share beberapa pengalaman saya dan juga pengertian dari kacamata psikologi gitu ya terkait dengan work life balance Bapak Ibu. Nah, mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang mungkin sedang pernah ataupun mengalami banget terkait dengan fenomena work life balance. Nah, di sini saya akan share Bapak Ibu dari kata hierarki dari dunia psikologi pun mengatakan bahwasanya work life balance ini mengacu pada seseorang atau individu yang berhasil membuat hubungan yang sehat ya antara kehidupan pribadi kemudian kehidupan pekerjaan yang tentunya mereka ini bisa membuat kedua kiri dan kanan ini menjadi sesuatu yang balance atau sesuatu yang cukup
sukses seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat harmonisasi produktif itu kita harus bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita supaya tidak stres gitu ya. Banyak di antara kita yang mungkin dengan tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi, misalkan di dunia sales gitu ya, ataupun di dunia manajerial itu juga menuntut kita untuk berpikir secara jernih, berpikir secara dalam bagaimana untuk bisa meningkatkan profit suatu perusahaan. Tapi di sisi lain, kehidupan pribadi Anda, contohnya Anda mempunyai keluarga baru atau barusan menikah gitu ya. Nah ini merupakan fenomena yang cukup distraksi Bapak Ibu, yang dimana antara kedua belah pihak ini sama-sama pentingnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah banyak di antara Bapak Ibu ataupun saya pribadi yang mengatakan bahwasanya susah banget sih bagaimana caranya untuk bisa menyeimbangkan untuk work life balance saya dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, hobi saya supaya tercipta suasana yang produktif gitu ya dan tidak stres gitu ya. Nah, Bapak Ibu pada dasarnya work life balance ini mengacu pada upaya bagaimana Bapak Ibu untuk bisa menghindari stres, menghindari keluhan dari kehidupan pribadi, karir ataupun keluarga gitu ya, yang mengakibatkan tidak keseimbangan dan ujung-ujungnya adalah Anda resign gitu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu Anda ini mengalami stres dan ujung-ujungnya resign gitu ya. Kemudian cari pekerjaan baru lagi gitu ya, cari pekerjaan baru lagi, kutu loncat seperti itu ya. Tapi diharapkan tidak seperti itu Bapak Ibu. Anda bisa menciptakan suatu ide di satu perusahaan itu dan menciptakan hasil yang maksimal, KPI Anda maksimal dan ujung-ujungnya adalah bonus atau komisi ataupun naik jabatan itu adalah salah satu tujuan akhir dari seorang untuk mencapai suatu pekerjaan atau bekerja itu seperti apa. Kalaupun toh Anda juga sudah mempunyai keluarga gitu ya, bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan istri Anda ataupun suami Anda dan juga anak-anak Anda, putra-putri Anda. Nah, ini juga perlu di garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Banyak di antara kita yang mungkin disibukkan dengan aktivitas di kantor gitu ya, sampai lupa gitu ya. Oh, saya sudah beristri. Oh, saya sudah punya suami gitu ya. Oh, saya sudah punya anak gitu ya. Bahwasanya ini adalah salah satu supporting system di dalam keluarga yang harus Anda timbulkan. Satu supporting system yang Anda harus pakai dalam kehidupan sehari-hari supaya Anda bisa bersemangat gitu ya. Nah, apalagi kalau kalau Anda sudah berkeluarga gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah berkeluarga apalagi support dari seorang suami atau istri sangat penting sekali dan juga dukungan dari putra-putri Anda. Nah, Bapak Ibu kalau kita kaji dalam konteks psikologi, ini pentingnya work life balance, ini karena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ya, yang sudah saya share tadi bahwasanya fenomena-fenomena itu kerap sekali muncul dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan adanya berbagai masalah, misalkan kesehatan fisik dan mental, seperti itu ya, termasuk kelelahan, bahkan banyak di antara Bapak Ibu, ataupun saya pribadi ya, yang merasa lelah dalam hal bekerja gitu ya, karena tidak seimbang tadi gitu ya, cemas, depresi, serta konflik interpersonal. Nah mungkin saat ini banyak di antara teman-teman yang masih berkuliah gitu ya, bagaimana caranya untuk bisa menyeimbangkan antara perkuliahan S2 dengan keluarga, ataupun dengan pekerjaan itu juga harus dibalancingkan karena setiap kali kita mempunyai suatu aktivitas itu muncullah suatu permasalahan atau muncullah suatu problematika yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Semisal nih pekerjaan, misalkan sebagai seorang sales atau seorang manajerial, itu kita dituntut untuk menciptakan suatu ide. Tapi pada saat ide kita itu tidak diterima oleh komunitas kita atau organisasi kita, bagaimana kita bisa mencikapinya Bapak Ibu? Nah itu kita harus pertanyakan ya, apa yang harus kita lakukan step-stepnya. Kemudian mungkin Anda juga mempunyai suatu problematik dalam hal kehidupan pribadi, misalkan keluarga gitu ya. Nah, bagaimana keluarga Anda bisa menciptakan suasana harmonisasi di dalam rumah tangga itu? Misalkan Anda sebagai ibu rumah tangga. Nah, mohon maaf sebagai ibu ya, ibu rumah tangga juga dan karir juga dan juga kuliah gitu ya. Bagaimana Anda menyeimbangkan ini semuanya Bapak Ibu? Dan semuanya harus balance gitu ya. Nah, jangan serta-merta Anda mempunyai prioritas saya harus fokus di bidang pekerjaan saya gitu ya, tapi keluarganya terbengkalai gitu ya. Jangan Bapak Ibu, itu sangat disayangkan sekali ya. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau menurut pengertian dari dunia psikologi, aspek-aspek utama dari work-life balance itu menurut Greenhouse, Collins dan Shaw tahun 2003 ini mengatakan bahwasanya kelelahan kerja atau work fatigue ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita mengacu pada kelelahan fisik dan mental yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang berlebihan, ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menikmati kehidupan di luar pekerjaan Bapak Ibu. Banyak di antara ya teman-teman saya gitu ya, karena work fatigue kelelahan bekerja karena tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi gitu ya. Pulang-pulang dari pekerjaan gitu ya, nyampe rumah sudah mulai pakai
muka singa gitu ya kepada istri ataupun anak-anaknya. Jangan Bapak Ibu, itu sangat kasihan sekali ya. Coba Bapak Ibu bisa mengatur bagaimana cara bersikap setelah pulang dari kantor, pulang ke rumah, bagaimana sikap apa yang harus Anda lakukan Bapak Ibu supaya tercipta harmonisasi dalam pekerjaan dan rumah tangga Anda. Nah, ini work fatigue ini sangat banyak yang dialami termasuk saya, tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi gitu ya, bahkan membuat kita stres gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Anda harus bisa menyikapinya. Tapi jangan khawatir, nanti di akhir sesi saya akan mencoba untuk men-share apa saja kiat-kiat yang mungkin Bapak Ibu yang harus Anda lakukan supaya balance semuanya ya, antara kehidupan pribadi, kemudian perkuliahan mungkin, ataupun kehidupan keluarga Anda dan juga hobi Anda. Karena menurut saya hobi ini penting Bapak Ibu untuk bisa Anda kreasikan ya. Karena dengan hobi ini akan menurunkan stres Anda, kelelahan akan berkurang gitu ya. Itu juga penting sekali Bapak Ibu untuk bisa Anda lakukan. Dan yang kedua adalah ketidakseimbangan waktu atau time imbalance Bapak Ibu. Ya, ketika individu ini menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk pekerjaan, meninggalkan sedikit waktu untuk keluarga, teman, dan aktivitas rekreasi sangat tidak disarankan Bapak Ibu. Kalau di dalam pekerjaan saya itu sangat disiplin sekali dengan waktu Bapak Ibu. Di mana jam 8 masuk kerja gitu ya. Paling tidak kita jam 8 kurang seperempat, jam 8 kurang 20, atau jam 7.50, jam 7.45, kita sudah morning briefing Bapak Ibu kurang lebih 10 menit gitu ya. Kemudian kita mulai beraktivitas di jam 8 kurang 5 gitu ya. Dan di jam 5 saya usahakan, saya maksimalkan kepada tim saya, semua sudah tuntas gitu ya. Tidak ada sistem lembur gitu ya. Karena menurut ketenagakerjaan, kalau kita memperkerjakan tim atau individu ataupun pegawai yang dimana lebih dari 1 jam, itu akan masuk dalam hitungan lembur Bapak Ibu. Nah, ternyata di sini saya mempunyai siasat Bapak Ibu untuk bisa membuat tim saya ini supaya balance gitu ya. Jam 5 gitu ya, jam 5 tepat mereka ini harus segera pulang gitu ya. Bahkan ada pada waktu saya berada di cabang kota X gitu ya, di daerah Pantura Lamongan, saya sebut seperti itu ya. Saya merasa bahwasanya tidak efektif sekali pada saat jam kerja mereka melakukan hal-hal yang kurang lebih itu sangat disayangkan, misalkan main game gitu ya. Nah, kenapa tidak digunakan untuk berpikir untuk dalam menyelesaikan pekerjaan mereka sehingga jam 5 pas atau jam 5 mereka harus pulang. Karena Bapak Ibu, karena memang ini adalah salah satu trik saya supaya seimbang di dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, itu saklar dari listrik itu saya matikan gitu ya. Artinya saya harus mempunyai suatu balancing Bapak Ibu, di mana pada waktu overtime saya harus menghitungkan listrik berapa yang harus saya bayarkan nanti di akhir bulan ya. Kemudian banyak sekali benefit-benefit security gitu ya, juga harus mempunyai jam lembur seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga adalah konflik peran atau role konflik Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara terkait tuntutan dari berbagai kehidupan seseorang, seperti peran sebagai pegawai, pasangan, orang tua, anggota komunitas, ini saling bertentangan Bapak Ibu. Nah, konflik peran ini banyak sekali terjadi pada ibu-ibu gitu ya, yang mempunyai pekerjaan sebagai wanita karir gitu ya. Bahkan mereka ini lupa gitu ya. Banyak sekali yang mengira bahwasanya saya adalah wanita karir gitu ya. Jadi pekerjaan rumah mungkin diberikan kepada suaminya atau ART-nya gitu ya. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat bahwa hierarki dalam hal berumah tangga itu adalah saling support system di sini. Nah, ini harus diberlakukan Bapak Ibu. Biasanya begitu juga sebaliknya. Seorang suami gitu ya, karena capeknya bekerja, mereka sampai lupa untuk say hello kepada anak gitu ya, atau memberikan komunikasi kepada anak-anak mereka gitu ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali Bapak Ibu. Kemudian keempat adalah kalau kita melihat tekanan kerja atau work pressure ini juga sangat krusial sekali Bapak Ibu. Di mana tekanan dan stres yang timbul dari tuntutan pekerjaan ini sangat mempunyai tekanan yang sangat tinggi sekali ya, dan tentunya terjadi pada lingkungan kerja yang kompetitif. Nah, Bapak Ibu, sebagai permisalkan, pada saat kita masuk dalam komunitas atau organisasi di mana organisasi itu adalah mempunyai high value atau berdampak pada tim yang lain, dan Anda tidak mempunyai capability dan kapasitas di bidang itu, nah ini menimbulkan suatu stres yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Anda juga akan tertekan, pekerjaan Anda tidak fokus, Anda merasa di lingkupan organisasi tersebut Anda tidak dihargai, dan ini salah satu yang harus diwaspadai Bapak Ibu ya, karena memang stres ini akan menimbulkan
berbagai macam polemik dalam kehidupan pribadi Anda tentunya. Misalkan tidak fokus dalam bekerja gitu. Dan yang kelima adalah bagaimana kepuasan pekerjaan, job satisfaction. Bapak Ibu, saya pernah ya dalam hal pekerjaan itu saya mempunyai suatu kepuasan yang sangat luar biasa. Karena memang pada waktu itu saya berkecimpung di dunia banking, kemudian di dunia broadcasting, radio dan televisi. Itu membuat saya puas gitu ya Bapak Ibu ya. Dari segi finansial, terpuaskan gitu ya Bapak Ibu. Tapi di satu sisi, saya harus bisa mengkontrol diri saya supaya bisa balance semuanya. Yang sempat tadi saya singgung Bapak Ibu, setiap kali kita beraktivitas, kita bertemu dengan orang, itu tidak menutup kemungkinan kita akan mempunyai suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Sebagai contoh, pada saat saya bekerja di banking, saya akan menemui segala macam berbagai macam masalah, mulai dari human human tim saya gitu ya, target tim gitu ya. Tapi pada saat saya pulang dari dunia banking, saya kemudian masuk lagi dalam dunia yang berbeda, yakni misalkan dunia televisi. Di situ tidak ada tekanan mungkin ya, tapi tekanan dari hal bersikap menyampaikan suatu berita kepada pemirsa itu juga merupakan suatu hal yang sangat worry banget buat saya ya Bapak Ibu kalau saya tidak menggunakan kemampuan saya di bidang public speaking pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah di dunia radio. Siapa sih yang nggak suka Bapak Ibu mendengarkan musik gitu ya? Kalau menurut saya radio adalah tempat di mana saya bekerja yang dibayar, hobi yang dibayar gitu Bapak Ibu. Di mana tekanan itu ada Bapak Ibu, di mana pada waktu saya tidak memutarkan request dari seorang pendengar, wah itu sudah dicacian maki dari seorang apa namanya listener itu sangat kental sekali ya. Nah itu merupakan salah satu hal yang concern banget buat saya. Nah Bapak Ibu kalau misalkan Anda mempunyai suatu kemampuan dalam hal untuk bisa membalancekan, nah ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dan yang keenam adalah ketidakseimbangan psikologis Bapak Ibu. Nah kalau kita melihat bahwasannya ketika seseorang merasa terbebani secara emosional oleh tuntutan pekerjaan, dapat mengganggu kesehatan mental dan kebahagiaan secara keseluruhan. Secara garis besar Bapak Ibu, pada waktu saya pulang kerja gitu ya, dulu gitu ya, sebelum saya belum menikah, ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya, saya selalu pulang ke rumah itu selalu apa ya, muka kusut gitu ya, langsung masuk kamar mandi, makan gitu, langsung masuk kamar gitu ya, dan jarang sekali untuk berkomunikasi dengan orang tua saya pada waktu itu. Nah, saya mengira bahwasanya ngapain ya suatu pekerjaan di dalam kantor itu saya bawa ke rumah gitu ya. Sangat tidak fair sekali orang rumah mendapatkan perilaku dari saya yang tadinya itu sangat acuh tak acuh, tidak ada komunikasi, dan ini sangat disayangkan sekali Bapak Ibu. Dan yang ketujuh adalah tingkat keterlibatan, level of involvement-nya bagaimana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu menurut survei, yang ini adalah terjadi di Amerika, 10 orang mengalami stres, 8 mengalami stres ya, karena tidak dianggap dalam hal pekerjaannya Bapak Ibu. Dan 75% orang itu akan resign dari pekerjaannya karena tidak dihargai oleh perusahaannya atau leadernya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, 75% survei di Amerika mengatakan bahwasanya orang itu akan mengalami resign atau keluar dari pekerjaannya karena tidak dihargai oleh perusahaannya atau tidak dihargai oleh timnya ataupun manajerialnya Bapak Ibu. Dan ini menimbulkan suatu hal konflik yang sangat luar biasa. Ternyata keterlibatan kita dalam suatu perusahaan, keterlibatan kita dalam peran kita dalam perusahaan itu juga berpengaruh Bapak Ibu terhadap berkesinambungan kita nantinya. Dan kedelapan adalah kehidupan keluarga atau family life gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat kualitas hubungan dan interaksi antar anggota keluarga ini juga cukup penting untuk kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kehidupan pribadi kita atau kehidupan keluarga kita itu jauh lebih gagal ketimbang karir kita. Itu sangat tidak disayangkan sekali Bapak Ibu ya. Dan kesembilan adalah kepribadian pribadi, kesehatan pribadi atau personal well-being Bapak Ibu. Ini juga mengacu pada bagaimana Anda bisa merasa tingkat puasnya tinggi, kemudian kebahagiaan yang cukup tinggi. Kalau menurut saya pribadi, di mana Bapak Ibu bisa menyeimbangkan semua aspek kehidupan, pekerjaan, lingkungan, dan juga tuntutan pekerjaan menjadi hal yang balance, dan Anda mempunyai value dan bisa berdampak kepada orang lain, itu adalah salah satu personal well-being yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Semisal Anda mempunyai salary yang cukup tinggi gitu ya, bagaimana Anda bisa berdampak pada keluarga Anda, bagaimana Anda bisa berdampak pada lingkungan keluarga Anda, saudara-saudara Anda gitu ya. Dan ini sangat kerap sekali terjadi dalam lingkungan sehari-hari Bapak Ibu. Dan yang ke-10 adalah freedom. Nah Bapak Ibu,
pada dasarnya manusia atau individu itu ingin sekali merasa bebas gitu ya, bebas dari tekanan, kemudian bebas dari hal-hal yang rumit gitu ya. Tapi pada dasarnya kita juga susah untuk keluar dari itu karena baik lagi Bapak Ibu, setiap kita beraktivitas bertemu dengan orang akan muncul suatu fenomena yang harus kita selesaikan ya. Nah itu Bapak Ibu, kita harus bisa pandai-pandainya untuk bisa membalanskan ya. Ya Bapak Ibu, karena banyak sekali yang masuk gitu ya. Boleh Bapak Ibu, saya sarankan untuk bisa memberikan pertanyaan kepada saya ya lewat tambahkan komen gitu ya Bapak Ibu ya sambil saya berkomunikasi sama Anda dan Anda juga bisa boleh mengetik apa fenomena-fenomena apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Atau nanti di akhir saya untuk share materi saya, Bapak Ibu juga akan berkesempatan untuk live bersama saya ya. Dan nanti tim akan membantu Anda untuk bisa langsung live show bersama saya. Nah, Bapak Ibu, tingkat work-life balance di Indonesia ini cukup tinggi ya Bapak Ibu ya, di mana tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan dalam hal kehidupan pribadi itu juga sangat kerap terjadi di para pegawai-pegawai yang ada di perusahaan di Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Nah, masalah-masalah ini yang muncul adalah yang pertama Bapak Ibu jam kerja yang panjang. Nah, Bapak Ibu, banyak industri di Indonesia ini yang melebihi jam kerja standar 40 jam kerja, melebihi standar gitu ya. Ini juga cukup warning juga seperti itu ya Bapak Ibu di mana suatu perusahaan juga harus bisa mengetahui kondisi fisik dan mental dari seorang pegawainya terkait dengan jam kerja yang sangat panjang ini karena menurut saya tidak produktif sekali dan menurut riset pun juga mengatakan bahwasanya jam kerja yang tinggi ini akan menuntut individu tersebut mengalami work fatigue atau kelelahan gitu ya. Nah, yang kedua adalah kemacetan lalu lintas, Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, masalah-masalah yang membuat hal-hal yang simple, yakni kemacetan, Bapak Ibu. Saya selalu menemui kemacetan, Bapak Ibu. Apakah Anda juga sama? Saya sebagai contoh adalah lingkungan pekerjaan di Jakarta, itu ya. Kalau teman saya dulu ya mau masuk kerja itu harus berangkat jam setengah 5 pagi supaya mendapatkan fasilitas umum ya. Eh, dan nyampe di kantornya itu jam 7 tepat, dia harus berangkat jam setengah 5 Bapak Ibu. Nah ini juga sudah menimbulkan yang namanya work-life balance gitu Bapak Ibu. Nah ternyata kemacetan ini juga menjadi sumbangsi kedua terbesar menyebabkan work-life balance di Indonesia cukup tinggi Bapak Ibu. Dan sebagai informasi saja bahwasanya tingkat kemacetan di Indonesia ini cukup parah ya di kawasan Asia Tenggara Bapak Ibu karena memang rasio kepadatan penduduk di Jakarta dan juga di Surabaya itu juga cukup tinggi dan ini juga menjadi concern Bapak Ibu. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin mengalami kemacetan, disarankan untuk bisa enjoy dalam setiap perjalanan, misalnya mendengarkan musik itu juga salah satu hal yang bagus ya, ataupun berkomunikasi dengan teman sebelah. Kemudian ketiga, Bapak Ibu, masalah-masalah yang muncul terkait dengan work-life balance adalah nilai-nilai budaya dalam suatu perusahaan. Nah, Bapak Ibu, ini muncul sering sekali muncul dalam artian pada saat pegawai itu baru kerja ya atau newcomers di perusahaan A itu ternyata budaya kerja di perusahaan itu adalah toksik banget Bapak Ibu ya di mana perusahaan A itu sangat tidak suka banget dengan karyawan-karyawan baru yang membuatnya merasa tersaingi Bapak Ibu. Nah ini salah satu akan menimbulkan work-life balance pada individu baru tersebut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu juga harus bisa-bisa mengatur komunikasi antar interpersonal yang nantinya akan bisa meningkatkan budaya-budaya yang bagus atau Anda bisa mengikuti budaya-budaya di perusahaan itu dengan positif tapi tidak negatifnya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan nanti akan saya akan jawab. Dan yang keempat, Bapak Ibu, yang muncul terkait dengan work-life balance adalah teknologi dan konektivitas. Bapak Ibu, sekarang itu dunia sudah berubah, Bapak Ibu ya. Dunia sudah berubah setelah COVID seperti itu. Yang dulu notabene adalah kita meeting Zoom, meeting gitu ya, harus tatap muka. Tapi kalau sekarang meeting itu pakai Zoom sudah bisa, Bapak Ibu ya. Nah, inilah salah satu perubahan paradigma dunia, Bapak Ibu. Di mana dunia sudah berubah. Pada saat kita tidak bisa menseimbangkan perubahan dunia itu, kita akan terkalahkan, Bapak Ibu. Sebagai contoh, karyawan atau pegawai-pegawai yang notabene adalah di usia 45 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, di mana mereka ini mempunyai kapabilitas sangat terbatas sekali dengan penggunaan gadget atau teknologi yang sangat luar biasa gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini membuat mereka ini merasa, aduh saya lelah ya, karena sekarang perusahaan semuanya pakai pakai pet, semuanya pakai akses
komputer yang sangat canggih, sedangkan saya nggak bisa gitu Bapak Ibu. Nah ini merupakan polemik yang baru yang sering ditimbulkan atau yang muncul dalam pegawai-pegawai yang usianya sudah 50 tahun ke atas Bapak Ibu. Kalau kita bilang apa namanya generasi Z saat ini, ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, di mana mereka ini sangat suka sekali dengan perubahan dunia yang super canggih seperti ini Bapak Ibu. Ternyata teknologi juga berperan sebagai work life balance yang kurang gitu ya, masa-masa yang muncul. Dan yang kelima adalah Bapak Ibu, kurangnya pengaturan kerja yang fleksibel. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh, kemarin saya mendapati sebuah fenomena baru di perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya. Mereka ini mempunyai jam kerja 8 jam gitu ya. Tetapi ya 2 jam sebelum jam kerja mereka sudah harus hadir Bapak Ibu. Dengan alasan adalah briefing lah sebagainya. Nah, ini menurut saya juga kurang bagus Bapak Ibu ya. Bahwasanya pekerjaan yang mempunyai long time is not good gitu Bapak Ibu. Sangat tidak bagus sekali gitu ya menurut saya. Jadi fenomena-fenomena ini harus segera diubah Bapak Ibu supaya kesejahteraan pegawai itu bisa bagus ya, yang akan berakibat pada work life balance yang mereka juga akan bagus juga. Otomatis ide dari pegawai tersebut akan bisa maksimal dalam hal pekerjaannya mereka. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Kemudian stres dan kelelahan juga ini berpengaruh penting Bapak Ibu, dan peran dan harapan gender Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh peran gender ini juga sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu dalam hal menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan juga keluarga. Sebagai contoh peran gender sebagai seorang perempuan atau wanita Bapak Ibu ya, yang dia mempunyai peran ganda sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga peran sebagai seorang pegawai di satu perusahaan X gitu misalkan seperti itu. Nah, peran-peran ini juga akan menimbulkan suatu polemik work life balance Bapak Ibu tidak seimbang gitu ya. Mungkin anak-anaknya juga maaf terlantar gitu ya, tapi pekerjaannya semakin cemerlang. Nah, ini sangat tidak disarankan sekali Bapak Ibu. Dan kedelapan adalah akses yang terbatas ke layanan dukungan Bapak Ibu. Nah, eh, banyak sekali fasilitas-fasilitas misalkan penitipan anak, kemudian bantuan perawatan lansia, kemudian yang banyak marak terjadi di Indonesia, dan ini ternyata menurut riset memperburuk masalah work-life balance bagi pekerja tersebut yang membutuhkan bantuan dalam mengelola tanggung jawab mereka, Bapak Ibu. Ya, dan tentunya di sini saya juga akan memberikan suatu informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan solusi dan juga implementasi yang saya harapkan Bapak Ibu semuanya ini bisa mempunyai keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi Anda Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah mengelola waktu dan juga prioritas Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat bahwasanya meningkatkan work-life balance dengan mempertimbangkan pengelolaan waktu dan juga prioritas sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, karena pengelolaan waktu ini sangat harus dilakukan jika Bapak Ibu tidak mempunyai skala prioritas dalam waktu yang bagus, maka mungkin dan mungkin iya gitu ya, kehidupan work life balance Anda masih kurang Bapak Ibu ya. Kemudian kedua adalah pemberian otonomi Bapak Ibu. Kalau kita melihat prinsip psikologi otonomi yang menekankan bahwa pentingnya memberikan pegawai terkait dengan kenyamanan dan juga waktu yang fleksibel, ini juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Sebagai contoh, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan budaya-budaya atau otonomi yang menekankan kepada karyawan semisal memberikan tugas yang cukup banyak gitu ya. Dengan arti mereka akan dituntut pekerjaan yang cukup tinggi, mereka dituntut dalam deadline yang cukup banyak gitu ya. Tapi mereka tidak memberikan solusi Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang menurut saya hal yang concern yang harus segera menjadi tanda kutip ya. Manajemen stres Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, banyak yang bilang bahwasanya manajemen stres itu bisa dilakukan kalau kita melakukan suatu refreshing. Menurut saya iya gitu Bapak Ibu. Tidak hanya refreshing aja, karena manajemen stres ini perlu dikembangkan setiap harinya Bapak Ibu. Pada waktu saya dan sampai sekarang pun saya sebelum berangkat ke kantor saya itu melakukan meditasi Bapak Ibu ya kurang lebih 15 hingga 25 menit Bapak Ibu sebelum saya berangkat ke kantor gitu ya. Nah, saya berusaha supaya saya mempunyai kehidupan pribadi saya bagus gitu Bapak Ibu. Dan teori relaksasi penting Bapak Ibu. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Itu
itu juga berpengaruh Bapak Ibu. Ketika saya dalam hal mendapatkan suatu tuntutan pekerjaan atau target yang cukup tinggi dan membuat saya kayak sesak nafas gitu ya. Saya berusaha Bapak Ibu untuk bisa itu tadi tarik nafas, tahan dan hembuskan pelan-pelan gitu ya. Bisa lewat mulut gitu Bapak Ibu. Dan itu membantu sekali saya untuk bisa plong gitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Sabtu dan Minggu adalah waktu berlibur Anda bersama dengan keluarga gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu satu minggu digunakan untuk bekerja gitu ya, itu lembur gitu ya. Boleh-boleh sekali Bapak Ibu, tapi please ya, Bapak Ibu harus bisa menyeimbangkan antara pekerjaan Bapak Ibu, kemudian keluarga, apalagi yang sudah punya anak, ini penting sekali Bapak Ibu untuk bisa menyeimbangkan semuanya, harus bisa terorganisir dengan baik dan benar. Nah, kenapa sih pemerintah itu menggunakan hari Minggu sebagai hari libur full, tidak boleh bekerja? Itu supaya Anda, otak Anda itu bisa relaksasi Bapak Ibu. Anda coba deh bepergian bersama dengan keluarga Anda, menikmati, misalkan di Surabaya itu pergi ke Kenjeran gitu ya, ataupun mengajak putra-putri Anda ke wisata kebun binatang Surabaya. Hal ini cukup simple, hal ini cukup sederhana sekali Bapak Ibu. Itu yang jarang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin ya. Nah, ataupun Anda suka bepergian ke gunung gitu ya, mungkin bisa ke Malang, ke Tretes gitu. Itu salah satu hal yang membuat Anda bisa meningkatkan well-being Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda, Bapak Ibu ya. Meditasi, healing, dan traveling, iya betul sekali Bu Puspitasari ya, itu sangat penting sekali ya. Traveling itu juga penting ya. Nah, menurut riset, Bapak Ibu, gunakan waktu setahun 12 bulan itu ya, 2 kali Anda harus traveling. Misalkan waktu momen-momen libur keagamaan, itu juga penting ya untuk Anda bisa healing atau melakukan traveling ya. Beda Bapak Ibu, traveling itu dengan jaraknya yang cukup jauh gitu ya, dan membuat kita merogoh kocek yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau kita ngomong bepergian yang cukup simple, boleh ke mall gitu ya. Saya sendiri Bapak Ibu, saya tuh setiap hari ke mall gitu ya, karena menurut saya kalau melihat apa namanya, makanan dan aksesoris yang diperjualbelikan di mall-mall itu, saya merasa wah ini tuh bisa fresh gitu ya, gitu Bapak Ibu. Dan komunikasi efektif Bapak Ibu penting ya. Iya, Labuan Bajo gas. Betul sekali. Nah, komunikasi efektif ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah, menurut riset, beberapa tahun yang lalu saya melakukan riset pentingnya komunikasi interpersonal antara uh, individu satu dengan individu yang lain ketika Bapak Ibu mempunyai komunikasi interpersonal yang buruk gitu ya, akan menumbuhkan sikap psychological well-being yang rendah gitu Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Anda bisa berkomunikasi. Apapun masalahnya, apapun problematikanya, apapun fenomena itu, komunikasikan secara clear Bapak Ibu ya. Ya, jangan WA, jangan telepon, langsung kalau bisa ketemu dengan orangnya gitu ya. Bukan pelabrak, beda ya. Komunikasi Bapak Ibu, komunikasi interpersonal itu sangat penting sekali dalam kehidupan yang saat ini menuntut kehidupan Bapak Ibu supaya bisa balancing ya. Dan yang kelima adalah peningkatan kesehatan psikologis Bapak Ibu. Nah, kesehatan psikologis ini bisa diterapkan di lingkungan pekerjaannya Bapak Ibu. Misalkan program training gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mempunyai perusahaan atau Bapak Ibu sudah bekerja di perusahaan ABC gitu ya. Dan ternyata perusahaan ini jarang sekali melakukan program refreshment kepada karyawannya, melakukan sinergitas kepada karyawannya, engagement kepada karyawannya. Mungkin dengan pelatihan, development itu merupakan salah satu treatment yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya pegawai Anda atau tim Anda Bapak Ibu. Dan kita, saya Guru Consulting siap membantu untuk pelatihan development Anda. Nah, yang keenam Bapak Ibu, penyesuaian lingkungan kerja Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali karyawan atau pegawai-pegawai baru yang susah untuk menyesuaikan lingkungannya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau kita ngomong resiliensi, itu adalah ketahanan mental kita, atau hiduplah Anda itu seperti pegas gitu ya. Pada saat Anda mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa sekali, Anda boleh pegas itu Anda tarik gitu ya. Tapi pada saat Anda mendapatkan yang namanya suatu kebahagiaan, boleh Anda bisa mengikuti ritme tersebut gitu Bapak Ibu. Nah, dengan resiliensi yang tinggi, otomatis Anda akan mendapatkan tempat yang sangat bagus dalam kehidupan work-life balance Anda, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, itu sharing saya, pengalaman saya, dan konsep-konsep sedikit psikologi yang saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Dan di sini Bapak Ibu saya membuka open question atau Q&A, ya kurang lebih 20 menit ya. Kita akan ngobrol dan sharing, dan sebelumnya
saya akan scroll ke atas. Tadi ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya gitu ya terkait dengan pertanyaannya. Saya menyapa dari Pak Erwan Kangdra yang mengatakan work balance apakah harus kerja 40 jam seminggu? Kalau jadi wira swasta yang mau sukses bukannya kita harus setiap waktu. Betul sekali, Pak. Dalam arti kalau kita dalam hal konteks pegawai, artinya pegawai itu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwasannya 8 jam kerja ya, 8 jam kerja dalam waktu 1 minggu atau 5 hari itu sangat produktif sekali Pak. Di lain itu sangat tidak disarankan karena menuntut uh, tim atau organisasi tersebut akan menimbulkan work fatigue. Nah, beda lagi kalau wira swasta Pak. Wira swasta ini adalah bagaimana Anda mempunyai mindset tersendiri untuk bisa menciptakan grow dalam lingkungan pekerjaan Anda pribadi, Bapak. Jadi pada waktu Anda mempunyai suatu wira swasta, mempunyai suatu usaha sendiri, Bapak bisa men-setting bagaimana caranya Bapak untuk bisa melakukan pekerjaan yang bisa dikontrol seperti itu. Karena pada dasarnya wira swasta atau yang orang yang punya usaha itu mempunyai pekerjaan yang bisa dikontrol oleh dia, Bapak. Sedangkan pekerja atau pegawai itu adalah mempunyai pekerjaan yang uncontrol, di mana sewaktu-waktu dia akan mempunyai suatu regulasi baru, kebijakan baru, tuntutan baru, tugas baru yang dilimpahkan oleh perusahaan kepada individu tersebut atau tim tersebut sehingga mempunyai suatu penekanan yang kurang bagus sehingga tadi munculnya work fatigue gitu ya, kelelahan, stres gitu ya. Nah, kalau para usaha ini menurut saya mempunyai jam fleksibel, Pak. Mereka bisa mengatur waktu sedemikian rupa supaya mereka bisa meningkatkan produktivitasnya. Apakah kalau misalkan saya kerja setiap hari gitu, apakah boleh? Boleh saja, Pak. Karena pada dasarnya gini, pada saat orang itu punya usaha, controlling ada di tangan Bapak. Seperti itu. Beda lagi pada saat Anda mempunyai pekerjaan yang itu notabene adalah Anda pegawai, Anda akan dikontrol oleh suatu sistem dan Anda harus mengikuti itu. Itu Pak Erwan, semoga bisa menambahkan referensi Anda Pak Erwan. Kemudian Bu Puspita Sari, selamat siang Bu. Ya benar sekali, terima kasih. Meditasi betul Bu. Meditasi itu adalah salah satu aktivitas yang menurut saya harus dilakukan supaya bisa balance tadi ya. Kemudian healing. Healing juga boleh, Bu. Healing itu kalau saya itu ya tadi mungkin saya ke mall, minum minum apa namanya? Minuman favorit saya misalnya es krim, makan es krim gitu ya. Nah itu, atau makan nasi goreng. Traveling iya Bu, betul sekali. Saya itu punya tempat traveling yang paling bagus Bu, yaitu di Bali gitu ya. Kalau Ibu Labuan Bajo tadi ya, sempat bilang Labuan Bajo. Boleh. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh Anda bisa sharekan ide-ide Anda ataupun pengalaman-pengalaman Anda terkait dengan work-life balance yang itu kerap sekali muncul dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan mulai dari permasalahan ataupun apapun itu ya, boleh Anda lakukan itu Bapak Ibu ya. Ya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin sudah hadir, saya juga mengundang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mungkin kesulitan, waduh, kok capek nih ngetik gitu. Mungkin mau join live itu nggak apa-apa. Boleh, Silakan minta silakan untuk Bapak Ibu. bergabung. Boleh. Iya. Ya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman nih, Pak. Saya juga ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Nah, Marcel eh, silakan. kan untuk work life balance ini juga sebenarnya dari kita sendiri kan Pak ya, juga perlu untuk namanya satu menyesuaikan dan juga dari kitanya sendiri juga perlu namanya mengembangkan supaya kita ini juga bisa menghadapi hari-hari yang hektik gitu kan Pak ya. Nah, eh, mungkin ada pertanyaan gini Pak, ada yang sudah melakukan praktek work life balance ini Pak, tapi tidak konsisten gitu Pak. Nah, itu gimana ya Pak? Mungkin solusinya supaya dia ini bisa konsisten. Karena ketika diminta, loh kenapa kamu kok nggak konsisten? Ya repot ya, aku waktu itu pagi sudah dipanggil bos gitu kan ya. Sudah dipanggil atasan, harus segera meeting gitu kan. Ya gimana aku mau kayak misalnya Pak Arif tadi bilang ada meditasi, relaksasi gitu. Nggak nutut gitu ya. Mungkin ada solusi-solusi khusus gitu Pak, yang instan yang mungkin akhirnya bisa membuat seseorang itu lebih minimal lebih sedikit rileks gitu Pak di hari itu. Baik Pak, terima kasih Pak Marcel untuk pertanyaannya. Nah, mungkin solusi yang bisa saya berikan kepada Pak Marcel dan juga teman-teman saya Grow Consulting yang lain ya.
Nah, mungkin membuat skala prioritas, Pak. Artinya skala prioritas ini adalah menempatkan posisi prioritas atau tujuan atau aktivitas di skala penting itu dalam menjadi tujuan utama, Pak. Pada saat kita mempunyai skala prioritas, itu akan membuat kita terbantukan. Jadi otak bawah sadar kita akan langsung mempunyai suatu kegiatan atau aktivitas itu untuk bisa menyelesaikan aktivitas itu, seperti itu, Pak. Jadi skala prioritas itu wajib. Kemudian yang kedua, membuat agenda kerja, Pak. Artinya pada tahun 2007 yang lalu, ini adalah ilmu yang saya dapatkan dari bos saya, Pak, di suatu perusahaan di radio pada waktu itu. Saya masih usia kurang lebih 20 tahun pada waktu itu, Pak, ya. Artinya di situ saya tidak mempunyai skala prioritas dan saya tidak mempunyai agenda apa yang harus saya lakukan besok gitu ya, Pak. Saya dimarahin. Artinya beliau ini mempunyai tujuan, agenda apa yang akan dilakukan besok, Pak. Saya ada bukunya, Pak, tapi saya lupa. Saya tetap menggunakan buku itu, Pak. Jadi setiap hampir 6 bulan sekali saya pasti ganti buku. Artinya, apa yang saya lakukan besok itu sudah saya catat, Pak. Misalkan meeting jam 8, kemudian saya bertemu dengan klien jam 11, saya harus balik ke kantor ketemu dengan nasabah baru lagi jam 3 sore, kemudian jam 6 sore saya harus ketemu lagi dengan klien yang mau coaching gitu ya. Nah, ini sudah saya tersetting semua, Pak, menggunakan satu buku gitu ya, Pak ya. Artinya buku agenda ini adalah sebagai acuan atau peta saya untuk bisa menembus kesibukan ataupun rutinitas yang membuat saya hektik seperti itu, Pak Marcel. Artinya dengan sistem agenda itu akan membantu saya untuk mencapai tujuan saya. Ataupun saat ini banyak generasi Gen Z gitu ya. Saya bukan generasi Gen Z, Pak ya. Saya generasi Z. Kalau apa namanya Z, Pak, saya. Jadi kalau kalau anak generasi Z itu kan semuanya by phone gitu ya, Pak ya. Boleh di handphone itu ada, Pak, kalau kalau saya lihat ya, misalkan tanggal 25 besok gitu ya. Jam berapa itu di timer, Pak. Jadi pada waktu mereka mempunyai aktivitas yang urgenitas atau yang sudah terkonsep di agenda handphone tersebut, mereka akan langsung terimain. Oh iya, oh iya, oh iya, seperti itu. Artinya mereka akan bekerja, mereka akan melakukan suatu aktivitas itu secara terstruktur seperti itu, Pak. Artinya otaknya sudah tidak bingung lagi bagaimana skala prioritas mana yang harus saya lakukan karena semua sudah tersetting, Pak Marcel. Itu. Ya semoga ini bisa membuat apa ya, catatan penting buat Bapak Ibu sekalian bahwasanya membuat agenda ya ataupun mempunyai agenda di handphone ya, catatan di handphone itu sangat penting sekali Bapak Ibu untuk memudahkan Anda dalam hal berpikir dan Anda bisa fokus lagi dalam kehidupan pribadi Anda dan juga pekerjaan sehari-hari. Seperti itu Pak Marcel. Iya. Oke, terima kasih Pak Arif. Itu ini ya, jadi memang kita harus punya skala prioritas dan juga eh, penting juga mungkin menjawab dari Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin bertanya gitu ya. Waduh, saya ini susah liburan nih gitu kan. Saya ini tanggal sekian ada acara, tanggal sekian ada ini gitu kan. Gimana nih strateginya kan gitu kan bingung kan. Jadi mungkin dari situ ya Bapak Ibu dan peserta dan teman-teman lain ya, mungkin untuk bisa membuat skala prioritas gitu ya. Mungkin oke, mungkin sebulan ini penuh tapi mungkin ada celah kayak Sabtu Minggu mungkin kita bisa healing kemana gitu ya. Mungkin mancing gitu kan ya. Biasanya kalau bapak-bapak itu sukanya mancing gitu Pak ya. Nah, terus mungkin ini Pak ada ini kan sambil menunggu juga mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman lain yang mungkin masih mungkin bingung mau bertanya gitu ya Pak. Eh kalau stresnya itu di kantor Pak gitu Pak. Misalnya kita lagi kerja ini Pak. Kita lagi Mm-mm. kerja terus ngetik gitu ya, nggak tahu ada masalah apa, tiba-tiba bos itu marah langsung di depan kan, nyemprot gitu Pak ya. Mm-mm. Wah kamu gini gini gini, kan stres ya Pak ya. Nah, Betul. eh di satu sisi bos nggak mau tahu, pokoknya pekerjaan harus beres gitu kan ya. Nggak mau tahu mungkin terkait kesejahteraannya eh, pekerja gitu ya. Kayak misalnya ya udah tuh urusannya dia tuh kan kerjaannya dia harusnya terpenuhi gitu kan. Kadang ada yang seperti itu gitu kan Pak. Nah, mungkin tips and triknya gitu ya supaya kita bisa survive gitu Pak ya di kantor gitu kena kena itu langsung nyerang ke kita gitu Pak ya. Itu Ya ada Pak. strategi khusus nggak Pak? Iya. Yang pertama, kita harus menancapkan dalam pikiran kita, Pak, bahwasannya resiliensi atau ketahanan mental itu sangat penting sekali di dalam aspek kehidupan kita, Pak. Artinya, pada saat seseorang itu mempunyai aspek ketahanan mental yang tinggi atau dia itu tahan banting gitu ya, Pak ya. Wah, itu sangat sangat jago sekali dia, Pak, dalam arti jago dalam hal
mempunyai suatu ketahanan yang sangat tinggi sehingga dia well-being-nya juga tinggi, Pak. Tapi pada saat orang itu mempunyai yang namanya resiliensi yang maaf rendah atau ketahanan mentalnya cukup rendah. Nah, ini membuat mereka akan stres, kelelahan kerja, work fatigue gitu ya, Pak ya. Nah, kalau sudah kelelahan kelelahan, stres gini, nah salah satunya adalah ada namanya supporting system dari teman-teman sekitar, Pak. Nah, teman-teman supporting system dari teman-teman tim itu sangat berdampak sekali dalam kesejahteraan pribadi kita, Pak. Pada saat kita mempunyai lingkungan kerja yang toksik semua gitu ya. Nah, ini pintar-pintarnya kita untuk bisa meregulasi emosi juga, Pak. Artinya pada saat kita mempunyai tujuan, tujuan hidup kita bekerja itu apa sih, Pak Marcel? Misalkan ada orang yang bilang, oh saya akan bekerja sekuat tenaga karena saya punya cicilan gitu ya. Nah itu hal yang sangat stresor, sangat kuat sekali Pak. Pada saat orang itu ngomong, saya punya cicilan yang harus saya bayar setiap bulannya gitu ya, dia akan nembus sampai kapanpun Pak, supaya dia bekerja semaksimal mungkin, meskipun itu dia dihadang, dia ditekan, dia kena yang namanya work pressure sangat tinggi. Pada saat dia punya suatu stresor yang kuat dalam dirinya adalah kalau tanggal 25 saya belum bisa bayar cicilan, saya harus kemana ini ya? Nah itu suatu booster yang sangat kencang sekali Pak Marcel. Ataupun orang itu nggak punya cicilan, oh saya punya anak gitu ya, anak saya harus sekolah, anak saya besok itu seperti ini, bagaimana nanti kalau saya nggak bekerja gitu ya, kalau saya resign bagaimana? Nah itu juga menjadi concern Pak, bahwasanya bisa menimbulkan semangat. Tapi bagaimana kalau individu itu masih single gitu ya? Nah ini dibutuhkan suatu resiliensi yang sangat tinggi, Pak. Bagaimana orang itu bisa menciptakan resiliensi yang tinggi? Artinya cuek, Pak. I don't care gitu ya. Itu tuh kadang halnya sangat penting sekali, Pak Marcel. Pada saat kita menciptakan suatu suatu ide tersebut, itu akan meningkatkan kita dalam hal, oh iya, saya belajar kok. It's okay, saya nggak bisa, saya belajar. Oh, pada saat kita mempunyai suatu tekanan dari bos tadi ya, Pak ya, yang harus kerjanya cepat, bos yang ngamuan gitu ya, marahan gitu ya. Nah, ini kita bisa mencap oh ternyata bos saya itu nggak suka ini. Oh ternyata bos saya itu sukanya ini. Oh berarti saya tidak boleh melakukan hal yang ini. Saya akan mengubahnya yang menjadi A, B. Seperti itu, Pak. Jadi manajemen strategi itu sangat penting sekali untuk kita bertemu dengan pimpinan atau leader kita, Pak. Itu. Tapi pada saat kita tidak menggunakan manajemen strategi kepada bos kita atau leader kita akan hancur, kita akan hangus. Seperti itu, Pak Marcel. Jadi tetap mempunyai suatu skala prioritas untuk Bapak Ibu yang punya cicilan, mempunyai suatu tanggungan buat putra putrinya atau masih single tadi. Nah ini juga harus dimaksimalkan Pak Marcel. Oke Pak, terima kasih. Wah keren banget. Ini solusi juga buat yang mungkin kayak, wah bos ini udah nggak marah-marah, ini udah kayak gini, udah nggak nyaman, ini keluar aja deh gitu. Itu biasanya terjadi di kalangan sekarang gitu ya Pak. Boleh Baik, saya oke. menambahkan ya Pak, Boleh, boleh boleh Pak, silakan Pak. individu tersebut ingin resign, paling tidak dia harus mempunyai suatu batu loncatan pekerjaan yang notabene adalah strata posisinya lebih tinggi. Itu satu. Dan yang kedua, dia harus atau organisasi individu tersebut harus melihat kenaikan salary ya Pak ya. Kenaikan salary maksimal atau minimal itu di angka 15% sampai dengan 30%. Tapi pada saat individu tersebut mengambil suatu opportunity baru dan itu posisinya turun, kemudian salary-nya juga tidak berdampak, tambah turun lagi, saya sarankan tetaplah bertahan di perusahaan itu Bapak Ibu, meskipun kondisi Anda sedang gawat darurat gitu ya. Tetap pakai resiliensi, I don't care, saya akan berusaha, saya akan menggunakan help me gitu ya ke teman-teman sekitar. Ini gimana sih maksudnya? Ini gimana sih maksudnya? Gunakan supporting system Bapak Ibu. Anda harus bertahan. Dan dengan bertahan itu Anda akan terbentuk pola pikir Anda akan terbentuk namanya pola bagaimana Anda mensiasati suatu tim organisasi untuk kedepannya, bagaimana nantinya Anda akan mempunyai suatu metode menghadapi suatu permasalahan di suatu organisasi. Belajarlah dari sesuatu yang tidak nyaman itu Bapak Ibu dan jangan terlalu me, apa, meng, apa namanya menggunakan jurus terakhir yaitu resign dan pintu belakang. Pintu belakang itu adalah Anda menyerah. Jangan Bapak Ibu tetap lakukan itu minimal 2 tahun aja supaya Anda mempunyai pengalaman dan pengalaman itu Anda bisa jual di perusahaan lain dan Anda mempunyai peningkatan salary 30% dari sekarang dan Anda naik posisi Bapak Ibu. Gitu. Itu Pak Marcel. Ya, luar biasa Pak. Nah, memang kebanyakan sekarang ini kan langsung orang ini ngambil jalan pintas Pak, memang ke belakang gitu kan Pak. Daripada ini karena mungkin eh,
mereka ini kehilangan support system, mungkin juga dari keluarga nggak support, mungkin dari teman juga nggak support, jadi akhirnya bingung gitu kan Pak. Jadi sebenarnya untuk apa namanya, untuk kita bisa survive, kita juga mungkin ini ya apa namanya, nggak melulu untuk di tempat yang seperti di tempat itu aja gitu mungkin, atau di circle-nya itu aja, tapi kita bisa mungkin cari orang yang mungkin lebih oke gitu ya, mungkin kalau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga kebingungan, kesulitan gitu ya. Nah, nanti ada di fiturnya Saigro juga ini. Hmm. Jadi nanti Saigro itu juga menyediakan fitur konseling, tapi mungkin masih belum. Jadi masih on progress gitu ya. Jadi ditunggu aja nanti ya. Nah, oke. Mungkin dari Bapak Ibu dan peserta yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan kami membuka di fitur chat, dan mungkin ada yang mau join live video mungkin. Di sini ada Ibu Tika, ada Ibu Devina, ada Ibu Enji, ada Ibu Desi, dan Ibu Birgita Puji. Mungkin ada yang ingin bertanya, atau mungkin ingin, mungkin juga mungkin nggak sekarang ya. Mungkin nanti, wah, terpikirkan pertanyaan apa, monggo bisa disampaikan di DM Instagram kami. Kami akan menjawab nanti, eh, pastinya di DM-nya ya. Oke, mungkin sepertinya sudah ini Pak ya. Sudah Ya, 60 sudah kali cukup kita. seperti, iya Pak. Dari Pak Arif mungkin ada tambahan lagi mungkin Pak. Iya, terakhir, Bapak Ibu, saya memberikan informasi dan share aja bahwasannya Anda harus bisa membuat work-life balance Anda secara berkesinambungan supaya hubungan antara pekerjaan, individu Anda, kehidupan keluarga Anda bisa maksimal dan sehat semuanya. Itu saja Pak Marcel dan juga teman-teman Saigro. Sukses selalu buat Anda. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Arif buat materi yang luar biasa di hari ini, dan izinkan saya memberikan simpulan tentang di acara hari ini, bahwa work-life balance ini merupakan keseimbangan yang penting antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sehat dan memuaskan bagi individu. Hal ini melibatkan pengelolaan waktu, prioritas, dan perawatan diri secara efektif untuk menghindari stres dan kelelahan yang berlebihan. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai work-life balance, terutama di Indonesia ini, yaitu seperti tadi yang telah disebutkan Pak Arief ya, meliputi jam kerja panjang, mungkin juga ada kemacetan di lalu lintas, ada budaya yang mengaruhi, juga ada teknologi, serta eh, ada masalah di pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu ya, yang tidak seimbang. Nah, solusinya untuk meningkatkan work-life balance termasuk pengelolaan waktu yang efektif, pemberian otonomi kepada karyawan, manajemen stres, komunikasi efektif, peningkatan kesejahteraan psikologis, dan penyesuaian lingkungan kerja. Nah, dengan menerapkan pendekatan berbasis psikologi ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Dan terima kasih sekali lagi kepada pembicara yang luar biasa kita hari ini, Bapak Arif Dwi Cahyono, dan juga kepada tim Saigro. Terima kasih juga untuk acara yang luar biasa hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, jangan pernah lewatkan acara dari kami. Kami pasti akan memberikan banyak acara yang luar biasa, dan tentunya yang ter-up to date. Nah, kalau sekarang nih up to date-nya lagi stres kerja, ya kita akan berikan stres kerja gitu kan ya. Dan juga kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin ingin dibahas nih misalnya, ke depan mau ada IG Live tentang percintaan misalnya gitu ya, atau tentang bagaimana sih survive di kondisi after COVID misalnya gitu ya. Karena ini kan masih masa penyesuaian ya mungkin ya. Nah, kami mengundang Bapak Ibu juga untuk selalu memantau akun sosmed kami di LinkedIn dan juga di Instagram, dan juga ke depan akan ada akun-akun terbaru lainnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari Bapak Ibu peserta semuanya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif.